Kurikulum adalah rencana atau program yang mengatur pembelajaran yang diberikan di sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Kurikulum berkaitan erat dengan sejarah pendidikan suatu negara dan selalu mengalami perkembangan seiring waktu. Di Indonesia sendiri, perkembangan kurikulum ini dimulai pada tahun 1947, yang dimana ketika Indonesia masih berjuang untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Baiklah, dalam penjelasan kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga saat ini. Perkembangan kurikulum di Indonesia ini telah mengalami banyak sekali perubahan sejak tahun 1947 hingga saat ini. Berikut adalah penjelasan mengenai perkembangan kurikulum mulai dari tahun 1947 hingga saat ini. Periode tahun 1947 hingga 1952. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum pendidikan nasional Indonesia yang pertama kali diperkenalkan setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Yogyakarta. Kenapa? Karena kurikulum ini dirancang di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta oleh para ahli pendidikan dan pakar kurikulum. Kurikulum 1947 bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang memiliki karakter nasionalis, religius, dan terampil. Pendidikan pada kurikulum 1947 ini terdiri dari dua tahap nih. Yang pertama yaitu pendidikan dasar selama 6 tahun dan pendidikan menengah selama 4 tahun. Pendidikan dasar ini pada kurikulum 1947 memiliki tujuan untuk memberikan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendidikan menengah pada kurikulum 1947 ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurikulum 1947 ini juga menekankan pada pengembangan karakter dan moral peserta didik, sehingga mata pelajaran seperti agama, moral, dan kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam kurikulum tersebut. Selain itu, kurikulum 1947 ini juga memperkenalkan mata pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia yang menjadi penting dalam membangun identitas nasional bangsa Indonesia. Meskipun kurikulum 1947 ini telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, namun nilai-nilainya dan prinsip-prinsipnya ini masih berlaku hingga saat ini. Kurikulum 1947 ini menjadi dasar bagi perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dan memberikan pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Kemudian ada periode tahun 1952 hingga 1964. Kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini adalah salah satu kurikulum pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Kurikulum ini dibuat pada tahun 1952 oleh pemerintah Indonesia sendiri, yang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Pada kurikulum 1952 ini, pendidikan dasar terdiri dari 4 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama, sedangkan pendidikan menengah atas terdiri dari 3 tahun sekolah menengah atas dan 1 tahun pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan atau pendidikan lanjutan. Pada kurikulum 1952 ini menekankan pada pembentukan karakter siswa yang baik melalui pendidikan moral dan agama. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran yang praktis dan relevan dengan kebutuhan industri dan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, kurikulum 1952 ini memperkenalkan mata pelajaran seperti teknik mesin, pertanian, perdagangan, dan kejuruan lainnya. Meskipun kurikulum 1952 ini telah memberikan kontribusi yang positif pada pendidikan nasional Indonesia, namun pada dasarnya kurikulum ini tidak mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang lebih luas dan memperhatikan keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pada akhirnya kurikulum 1952 ini mengalami revisi dan digantikan dengan kurikulum-kurikulum yang lebih baru dan lebih responsif terhadap tuntutan zaman. Kemudian ada periode tahun 1964 sampai 1975. Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ini adalah salah satu kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kurikulum ini menggantikan kurikulum sebelumnya yang diterapkan sejak zaman penjajahan Belanda. Kurikulum 1964 ini merupakan sebuah kurikulum yang didesain untuk memperkuat nasionalisme, mengembangkan karakter bangsa, serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Pada kurikulum ini, pendidikan diajarkan dalam 3 tahapan, yaitu pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah selama 3 tahun, dan pendidikan tinggi selama 4 tahun. Kurikulum 1964 ini menekankan pada pendidikan moral dan kewarganegaraan, serta pengembangan keterampilan dan pengetahuan umum siswa. Pada kurikulum 1964 ini, pelajaran agama juga tetap diajarkan, namun tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib di sekolah umum. Kurikulum 1964 ini dianggap berhasil mengembangkan kesadaran nasionalisme dan menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Namun, kurikulum ini juga dinilai memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu misalkan dalam hal kurang memperhatikan kebutuhan individu dan terlalu menekankan pendidikan umum yang standar untuk semua siswa tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan dan minat siswa. Kurikulum 1964 diperbarui dengan kurikulum 1968. Perubahan kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan undang-undang secara murni dan konsekuen. Perubahan lainnya ialah pada struktur kurikulum pendidikan dari yang semula mengadopsi Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pembaruan kurikulum 1968 dipengaruhi juga dengan kepentingan politis, di mana rencana pendidikan 1964 dinilai sebagai produk Orde Lama, yakni kekuasaan Soekarno. Tujuannya ada pada pembentukan manusia Pancasila sejati, di mana pada kurikulum 1968 ingin menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus yang jumlah mata pelajarannya ada 9. Kemudian ada kurikulum periode tahun 1975 sampai 1984. Kurikulum 1975. Pada tahun 1975, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem pendidikannya nih, termasuk dalam hal pengembangan kurikulum, yang dimana pemerintah meluncurkan kurikulum 1975 yang bertujuan untuk memperkuat pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Kurikulum 1975 ini memperkenalkan sistem pendidikan 633 yang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar atau SD, 3 tahun pendidikan menengah pertama atau SMP, dan 3 tahun pendidikan menengah atas atau SMA. Kurikulum 1975 ini juga menekankan pada penguasaan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, kurikulum 1975 ini juga menekankan pada pengembangan keterampilan sosial dan kepribadian, termasuk kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan memiliki nilai moral yang kuat. Kurikulum 1975 ini menjadi dasar bagi perkembangan kurikulum selanjutnya di Indonesia dan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan pendidikan di masa depan. Nah, namun seiring dengan perubahan di segi sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, kurikulum ini juga terus mengalami sebuah perubahan nih dan penyesuaian untuk mengikuti kebutuhan dan tantangan yang berkembang. Kemudian ada periode tahun 1984 hingga 1994. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah kurikulum yang pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1984. Kurikulum ini dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas dan lebih dalam. Kurikulum 1984 ini mencakup 4 komponen utama. Yang pertama yaitu pendidikan agama, kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga pendidikan umum, dan yang keempat pendidikan kejuruan. Pendidikan agama dan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang berakhlak mulia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara. Namun, pendidikan umum dan kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kurikulum 1984 ini adalah pengenalan bahasa Inggris sejak usia dini, yang dimana hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan siswa dalam memahami dunia global. Selain itu, kurikulum 1984 ini juga menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Namun, kurikulum 1984 ini juga menuai kritik dari sejumlah kalangan karena dianggap terlalu teoritis dan kurang mengakomodasi kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks. Seiring berjalannya waktu, kurikulum ini mengalami berbagai revisi dan pengembangan untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dimana kebutuhan masyarakat ini tentunya semakin beragam. Kemudian ada kurikulum periode tahun 1994 sampai 2004. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini adalah kurikulum nasional di Indonesia yang diterapkan dari tahun 1994 hingga tahun 2004. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan keterampilan siswa melalui pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka dan juga aktif. Pada kurikulum 1994 ini, terdapat 4 jenis mata pelajaran, yaitu mata pelajaran inti, mata pelajaran muatan lokal, mata pelajaran muatan nasional, dan mata pelajaran pendukung. Mata pelajaran inti ini terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan mata pelajaran muatan lokal ini diadaptasi atau berkembang dari kekhasan daerah masing-masing. Kurikulum 1994 ini juga mengusung prinsip 8 tahun wajib belajar yang terdiri dari 6 tahun di sekolah dasar atau SD dan 2 tahun di sekolah menengah pertama. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, misalkan seperti sikap disiplin, tanggung jawab, terus kejujuran, dan toleransi, dan lain sebagainya. Kurikulum 1994 ini mengalami banyak sekali tantangan dalam pelaksanaannya. Misalkan seperti ketidakmampuan guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang terbuka dan aktif,
kekurangan buku-buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum, serta masih adanya kesenjangan dalam pemerataan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pada akhirnya kurikulum 1994 ini mengalami evaluasi dan kemudian digantikan oleh kurikulum 2004 yang lebih menekankan pada pengembangan keterampilan siswa dan pemberdayaan guru. Kemudian ada kurikulum periode tahun 2004 sampai 2013. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini merupakan sebuah kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2004. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perkembangan kurikulum 2004 dimulai pada tahun 2002, yang dimana pada saat itu pemerintah Indonesia melakukan reformasi pendidikan dengan membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dan mengadopsi sistem pendidikan berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 ini memuat 7 kompetensi dasar, yaitu sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berperilaku sebagai warga negara yang baik. Kurikulum ini juga mengedepankan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Namun kurikulum 2004 juga mengalami kritik dari berbagai kalangan, terutama karena kurangnya kesiapan dan persiapan guru dalam menerapkan kurikulum yang baru. Namun dengan terjadinya hal ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada kurikulum 2004 yang kemudian menghasilkan kurikulum 2013. Kurikulum 2006 atau disebut juga dengan KTSP adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2006 sebagai bentuk reformasi pendidikan nasional. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Kurikulum 2006 mengubah pendekatan pembelajaran dari berbasis teori menjadi berbasis keterampilan. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif serta pemberian kebebasan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing. Kurikulum 2006 juga memperkenalkan model pembelajaran berdasarkan keterampilan, yaitu keterampilan berpikir, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan bekerja sama. Selain itu, kurikulum ini juga memperkenalkan mata pelajaran baru seperti kewirausahaan dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian kurikulum periode tahun 2013 sampai 2021. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum pendidikan yang diberlakukan di Indonesia mulai tahun 2013. Kurikulum ini menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sebelumnya digunakan. Kurikulum 2013 ini didasarkan pada pendekatan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan mengedepankan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif. Kurikulum ini juga mengintegrasikan atau menyatukan pembelajaran antar mata pelajaran dan mengarahkan siswa untuk mengembangkan karakter dan sikap positif. Kurikulum 2013 ini mencakup 3 tingkatan pendidikan, yaitu sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Setiap tingkatan ini memiliki struktur kurikulum yang berbeda, namun semuanya mencakup 3 komponen utama, yaitu pembelajaran inti, muatan lokal, dan muatan pelajaran kejuruan. Kurikulum 2013 ini juga menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran serta melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Selain itu, kurikulum ini juga mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Kemudian ada kurikulum periode tahun 2021 hingga sekarang, atau yang sering disebut dengan kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 direvisi ini menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 revisi ini direvisi pada tahun 2021. Kurikulum ini menitik beratkan pada penguatan pembelajaran berbasis kompetensi keterampilan dan literasi. Kurikulum 2013 revisi ini juga memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan memperkuat pembelajaran luar kelas. Pendidikan dasar diberikan selama 6 tahun dan pendidikan menengah diberikan selama 3 tahun. Demikianlah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, yang dimana dimulai dari tahun 1947 hingga saat ini. Nah, perkembangan kurikulum ini sebenarnya adalah mencerminkan perubahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks. Kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013 revisi ini, berfokus pada perkembangan kemampuan siswa dalam mengembangkan karakter, keterampilan, dan juga pengetahuan, serta menghadapi tantangan abad ke-21. Kurikulum Merdeka Belajar adalah proses sebuah program pendidikan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada tahun 2020. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing sehingga dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai. Hal ini akan menumbuhkan semangat belajar dan mendorong kemajuan bangsa. Tujuan Merdeka Belajar dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi siswa sehingga sumber daya manusia atau SDM Indonesia di masa depan memiliki inteligensi, kecerdasan, dan keterampilan yang unggul. Oke, terima kasih.